Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang TM11 yang berjudul Risiko Pasar. Perkenalkan, ini adalah dosen mata kuliah Manajemen Resiko Bisnis kami, yaitu Ibu Dewi Cahyani Pangestuti, SEMM. Halo, nama saya Fiorentina Thalia Sahara. Halo, nama saya Nabila Nurul Alia. Hai, perkenalkan, nama saya Ahmadina Amanda. Materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama definisi risiko pasar, yang kedua bentuk-bentuk risiko pasar, yang ketiga kategori yang masuk general market risk, yang keempat hubungan foreign exchange risk dan perbankan, yang kelima definisi risiko spekulatif lainnya atau risiko perubahan kurs dan faktor penyebabnya, yang keenam exposure terhadap perubahan kurs, dan yang terakhir adalah value at risk untuk pengukuran risiko. Materi pertama yaitu definisi risiko pasar. Risiko pasar adalah kerugian finansial akibat pergerakan pada tingkat harga pasar karena adanya perubahan harga dari aset-aset, keuangan, dan kewajiban. Risiko pasar atau market risk merupakan suatu risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi yang disebabkan pergerakan pada faktor-faktor pasar yang meliputi risiko modal, risiko suku bunga, risiko mata uang, dan risiko komoditas. Penyebab risiko pasar yang diketahui adalah resesi ekonomi, pergeseran suku bunga, dan kerusuhan politik. Risiko pasar ini sering disebut juga sebagai risiko yang menyeluruh atau sistematis, karena sifat umumnya ini tentu menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan. Contohnya, krisis ekonomi dunia dan krisis ekonomi di Indonesia. Risiko ini berbeda dengan risiko sistemik, karena kalau risiko sistemik itu digunakan untuk mengacu pada suatu peristiwa yang dapat memicu keruntuhan industri atau ekonomi tertentu. Sedangkan risiko sistematis disebutkan sebelumnya yaitu risiko yang secara keseluruhan dialami oleh perusahaan. Contohnya itu yakni ketika perusahaan membeli saham sejumlah 1 miliar, kemudian harga saham jatuh, sehingga nilai pasar saham menjadi 800 juta. Dalam hal ini, perusahaan mengalami kerugian karena nilai portofolio saham turun sebesar 200 juta. Hal ini disebut sebagai risiko pasar. Selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk-bentuk risiko pasar. Risiko pasar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu risiko absolut yang biasanya diukur dalam mata uang relevan, dan risiko relatif, yaitu risiko yang diukur relatif terhadap suatu patokan indeks tertentu. Selanjutnya, risiko pasar juga dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu general market risk dan specific market risk. Untuk pembahasan pada kali ini yang akan kita bahas lebih dalam adalah general market risk dan specific market risk. Yang pertama, general market risk. General market risk dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Contohnya pada saat bank sentral suatu negara melakukan kebijakan tight money policy atau kebijakan uang ketat dengan berbagai instrumennya seperti menaikkan suku bunga BI rate. Yang termasuk dalam general market risk ini adalah risiko gejolak suku bunga, risiko perubahan nilai saham, risiko gejolak nilai tukar falas, dan risiko perubahan nilai komoditas. Kemudian specific market risk. Specific market risk adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Contohnya adalah salah satu perusahaan di mana pihak manajemen atau komisaris perusahaan terlibat tindak kriminal yang luar biasa dan diekspos oleh berbagai media, sehingga opini publik telah terbentuk bahwa perusahaan tersebut tidak baik atau jelek. Contoh kedua adalah produk yang dijual oleh perusahaan tersebut dianggap mengandung bahan yang berbahaya atau bersifat haram. Contoh suatu produk bahan makanan yang mengandung lemak babi. Secara Islam, makanan yang mengandung lemak babi haram hukumnya. Ketika hal itu diekspos oleh media massa, baik cetak maupun elektronik, akan menyebabkan terjadinya penurunan drastis pada penjualan produk perusahaan yang berpengaruh pada perusahaan dan laba perusahaan tersebut. Beberapa risiko dapat didiversifikasi dan beberapa tidak. Yang pertama ada market risk atau risiko pasar yang juga disebut non-diversifiable risk atau risiko sistematis. Tipe risiko ini tidak dapat didiversifikasi. Yang kedua ada firm specific risk atau risiko spesifik atas perusahaan yang juga disebut sebagai diversifiable risk atau risiko tidak sistematis. Tipe risiko ini dapat dikurangi melalui diversifikasi.
Diversifikasi. Apa sih diversifikasi itu? Diversifikasi adalah melakukan investasi di lebih dari satu sekuritas dengan tujuan mengurangi resiko. Jika dua saham berkorelasi positif sempurna, diversifikasi tidak memberikan efek terhadap risiko. Namun jika dua saham berkorelasi negatif sempurna, maka portofolio terdiversifikasi secara sempurna. Portofolio. Portofolio adalah kumpulan aset investasi berupa saham, baik yang dimiliki perorangan atau perusahaan. Mengkombinasikan beberapa sekuritas dalam satu portofolio dapat mengurangi risiko secara total. Contoh, misal kita punya saham A dan saham B. Pengembalian untuk saham tersebut tidak menunjukkan pergerakan yang sama dalam kurun waktu yang sama atau mereka tidak berkorelasi secara sempurna. Namun, ada jumlah maksimal untuk dimasukkan ke portofolio dan ada bobot-bobot tiap sekuritas agar tidak terjadi penurunan risiko marginal, yang dimaksudkan agar portofolio dapat optimal. Apa yang terjadi terhadap variabilitas pengembalian untuk portofolio? Untuk melanjutkan contoh yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa misal kita punya saham A dan saham B, maka pengembalian untuk saham tersebut tidak menunjukkan pergerakan yang sama dalam kurun waktu yang sama. Pada grafik yang tertera, saham A yang ditunjukkan dengan garis berwarna coklat dan saham B yang ditunjukkan dengan garis berwarna merah menunjukkan adanya pergerakan yang berbeda atau berkorelasi secara tidak sempurna. Perusahaan melakukan diversifikasi dengan mempunyai saham A dan saham B secara bersamaan dan diversifikasi tersebut berkorelasi secara negatif. Hal ini baik bagi perusahaan karena pada saat nilai saham B dengan garis merah berada di bawah nilai saham pasar atau KP, posisi nilai saham A justru berada di atas nilai saham pasar. Semakin banyak penambahan saham dalam portofolio, maka risiko spesifik perusahaan berkurang. Hal ini dijelaskan oleh Harry Markowitz dalam bukunya yang berjudul Selection tahun 1952 bahwa ada jumlah maksimal untuk dimasukkan ke portofolio agar portofolio optimal dan agar tidak terjadi penurunan risiko marginal. Karena semakin banyak penambahan saham dalam portofolio, maka risiko spesifik perusahaan akan berkurang. Materi selanjutnya yaitu mengenai kategori yang termasuk ke dalam general market risk. Kategori pertama adalah foreign exchange risk atau risiko nilai tukar mata uang asing. Risiko ini timbul dari fluktuasi nilai tukar valuta asing, di mana ketika suatu perusahaan melakukan transaksi keuangan dalam mata uang selain mata uang yang menjadi operasi perusahaan tersebut. Foreign exchange risk merupakan bagian dari money market atau pasar uang. Mata uang dapat dikategorikan di dalam dua bentuk, yakni hard currencies dan soft currencies. Pada intinya, hard currencies itu merupakan mata uang yang memiliki kestabilan yang tinggi, contohnya seperti dolar Amerika, yen Jepang, dan pound sterling Inggris. Sedangkan soft currencies adalah mata uang yang nilainya relatif tidak stabil dan sering mengalami depresiasi atau penurunan nilai terhadap mata uang lainnya, contohnya seperti Indonesia Rupiah, Thailand Baht, dan Filipin Peso. Kategori yang kedua yaitu interest rate risk, yang timbul akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberikan pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Selanjutnya yaitu commodity position risk, atau risiko perubahan nilai komoditi, di mana terjadinya kerugian akibat perubahan harga barang komoditi di pasar yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Kategori yang terakhir yaitu equity position risk atau risiko perubahan ekuitas, di mana kekayaan perusahaan berupa saham, yakni stocks and share, mengalami perubahan, sehingga perubahan tersebut memberi dampak keuntungan atau kerugian bagi perusahaan. Materi selanjutnya yakni mengenai hubungan foreign exchange risk dan perbankan. Seperti yang sudah dijelaskan, foreign exchange risk merupakan risiko yang timbul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lain. Pihak perbankan sebagai bagian tidak dapat dipisahkan dalam ruang lingkup kerja dan aktivitas bisnis, termasuk ke dalam risiko pasar atau market risk. Kondisi dan situasi di mana market risk ini terjadi dikarenakan berbagai faktor di luar kendali perusahaan atau perbankan.
Faktor-faktor tersebut antara lain naik turunnya suku bunga, perubahan nilai tukar, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, inflasi, dan lain sebagainya. Perubahan tersebut mampu mendorong untuk mengubah beberapa produk perbankan seperti deposito, tabungan, giro, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada faktor penyebab perbankan mengalami foreign exchange rate. Yang pertama, masih lemahnya independensi dalam mengatasi permasalahan foreign exchange rate. Yang kedua, lemahnya perangkat dan peraturan perbankan. Lalu, yang ketiga, masih sering terjadinya keputusan pemberian kredit dalam bentuk mata uang asing. Yang keempat, penerimaan deposito mata uang asing ternyata memberatkan perusahaan. Dan yang terakhir, yakni perbankan harus menghindari kebijakan dalam bentuk perlakuan khusus kepada debitur tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi yang kelima, yaitu definisi risiko spekulatif lainnya dan faktor-faktor penyebabnya. Ada 4 risiko spekulasi lainnya, yaitu risiko perubahan kurs, risiko teknologi, risiko likuiditas, dan risiko politik atau sovereign risk. Pada kali ini kita akan membahas salah satu dari risiko tersebut, yaitu risiko perubahan kurs. Kurs sendiri merupakan nilai suatu mata uang relatif terhadap mata uang lainnya. Kurs dibedakan menjadi 2, yaitu kurs tetap dan kurs bebas. Kurs tetap merupakan sistem nilai tukar di mana pemegang otoritas moneter tertinggi suatu negara atau sentral bank menetapkan nilai tukar dalam negeri terhadap negara lain yang ditetapkan pada tingkat tertentu tanpa melihat aktivitas penawaran dan permintaan di pasar uang. Sedangkan kurs bebas atau free floating exchange rate system adalah kurs yang bergerak naik turun sesuai mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Pada sistem kurs tetap, apabila mata uang menguat, maka yang terjadi adalah revaluasi. Sedangkan jika mata uang melemah, yang terjadi adalah devaluasi. Apabila sistem kurs bebas menguat, maka yang terjadi adalah apresiasi. Dan apabila mata uang melemah, maka yang terjadi adalah depresiasi. Pada tabel tersebut menunjukkan salah satu contoh kurs bebas, bagaimana pengaruh rupiah terhadap dolar. Pada kolom kedua kita dapat melihat bahwa kurs awal tahun rupiah terhadap dolar yaitu Rp10.000. Sedangkan kurs akhir tahun mengalami pelemahan yaitu 12.000 per dolar. Nah, persentase penguatan dolar terhadap rupiah yaitu 20%. Sedangkan persentase pelemahan rupiah terhadap dolar yaitu 16,67%. Di sini kita dapat melihat bahwa pada penguatan dolar terhadap rupiah itu bernilai positif, maka hal ini disebut apresiasi karena nilai dolar menguat terhadap rupiah, sedangkan untuk pelemahan rupiah terhadap dolar itu bernilai negatif, yang artinya mengalami depresiasi. Sedangkan untuk kolom ketiga atau kolom selanjutnya terdapat skema rupiah menguat terhadap dolar. Kurs awal tahunnya 10.000 per dolar dan rupiah menguat pada akhir tahun yaitu 8.000 per dolar. Presentase pelemahan dolar terhadap rupiah yaitu minus 20%. Sedangkan presentase penguatan rupiah terhadap dolar yaitu 25%. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika presentasinya tersebut minus maka disebut depresiasi. Sedangkan untuk presentase penguatan 25% tersebut, rupiah mengalami apresiasi terhadap dolar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan
perubahan kurs itu sendiri. Yang pertama ada perbedaan inflasi, yang kedua ada perbedaan tingkat bunga, yang ketiga ada independensi bank sentral, yang keempat ada pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir ada ekspektasi. Perbedaan inflasi. Apabila inflasi suatu negara yang lebih tinggi dibandingkan negara lainnya, maka akan menyebabkan kurs mata uang negara tersebut melemah. Untuk menghitung pengaruh inflasi terhadap kurs dapat menggunakan persamaan kondisi paritas purchasing power parity. Rumusnya yaitu kurs pada periode T dibagi kurs pada awal periode sama dengan 1 ditambah inflasi pada negara domestik dikali waktu dibagi 1 ditambah inflasi pada negara asing dikali waktu. Kita dapat menghitung langsung seperti contoh. Diketahui kurs awalnya itu adalah 10.000 per dolar atau 1 dolar sama dengan 10.000. Inflasi di Indonesia itu 20% dan inflasi di Amerika Serikat yaitu 5%. Yang ditanya adalah kurs rupiah terhadap dolar 1 tahun mendatang adalah. Nah, jadi tinggal dibikin persamaan dan hasilnya yaitu kurs akhir tahun 11.429 per dolar, yang berarti rupiah mengalami pelemahan atau depresiasi. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan seperti pada teori sebelumnya yang mengatakan bahwa inflasi suatu negara yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya menyebabkan kurs mata uang negara tersebut melemah. Pada contoh di sini kita melihat inflasi di Indonesia sebagai inflasi pada negara domestik atau home dan inflasi di Amerika Serikat sebagai inflasi pada negara asing. Tingkat inflasi di Indonesia lebih besar daripada di Amerika Serikat. Maka hal itu akan membuat kurs akhir tahun Indonesia mengalami pelemahan. Perbedaan tingkat bunga. Tingkat bunga dapat dibedakan menjadi tingkat bunga nominal dan tingkat bunga real. Tingkat bunga nominal adalah tingkat bunga yang bisa diobservasi. Hal ini dapat diketahui setelah kita memperoleh informasi dari pemerintah. Sedangkan tingkat bunga real tidak bisa diobservasi secara langsung. Nah, tingkat bunga real ini berpengaruh positif terhadap nilai mata uang. Pengaruh tingkat bunga nominal dapat dihitung menggunakan persamaan kondisi paritas internasional Fisher Effect. Negara yang mempunyai tingkat bunga nominal lebih tinggi, mata uangnya akan cenderung melemah atau depresiasi. Untuk menghitung tingkat bunga real, kita dapat menggunakan rumus tingkat bunga nominal sama dengan tingkat bunga real ditambah inflasi. Jika inflasi meningkat, maka tingkat bunga nominal tinggi, sehingga mata uang negara menjadi melemah atau depresiasi. Sedangkan jika tingkat bunga real tinggi, maka mata uang negara menguat atau apresiasi. Contoh suku bunga nominal. Diketahui kurs awal rupiah terhadap dolar yaitu 1 dolar sama dengan 10.000 rupiah dengan tingkat bunga di Indonesia 20% dan tingkat bunga di Amerika Serikat yaitu 5%. Nah, ditanya berapakah kurs rupiah terhadap dolar 1 tahun mendatang? Kurs rupiah terhadap dolar 1 tahun mendatang yaitu 11.429, di mana hal ini rupiah mengalami pelemahan. Nah, dari perhitungan ini kita dapat mengetahui bahwa tingkat bunga Indonesia itu lebih tinggi daripada tingkat bunga Amerika Serikat. Tingkat bunga Indonesia itu 20%, sedangkan Amerika Serikat 5%. Seperti yang dijelaskan pada teori bahwa negara yang mempunyai tingkat bunga nominal lebih tinggi, mata uangnya akan cenderung melemah. Faktor selanjutnya yang menyebabkan perubahan kurs yaitu independensi bank sentral. Independensi dalam hal ini merupakan kemampuan bertahan dari tekanan pemerintah yang sedang berkuasa.
Negara dengan bank sentral yang kurang independen akan mudah ditekan untuk mencetak uang lebih banyak, yang mendorong tingkat inflasi dan menurunkan nilai mata uang negara tersebut. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi. Negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menarik banyak investor. Banyak investor yang ingin masuk yang menyebabkan naiknya permintaan terhadap mata uang negara tersebut. Yang terakhir ada ekspektasi. Mata uang bisa dilihat dari sekuritasnya, sehingga bisa digunakan sebagai alat investasi. Jika investor memperkirakan perusahaan tertentu akan mempunyai prospek yang baik, maka saham perusahaan tersebut akan meningkat, meskipun saat ini perusahaan tersebut tidak atau belum mengalami perubahan yang signifikan. Tetapi karena investor cenderung mengantisipasi, maka investor akan membeli tanpa menunggu kenyataan yang terjadi di lapangan. Investor harus bertindak cepat atas informasi yang diperolehnya. Jika tidak, maka ia akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya kita akan membahas materi yang keenam, yaitu exposure terhadap perubahan kurs. Ada 4 jenis exposure terhadap perubahan kurs, yaitu exposure transaksi, yang kedua ada exposure akuntansi, yang ketiga ada exposure operasi, dan yang terakhir ada exposure ekonomi. Exposure transaksi merupakan exposure yang terjadi karena perusahaan memasuki kontrak tertentu, yang kemudian memunculkan sejumlah nilai uang yang rentan terhadap kurs. Contohnya, seorang importir yang berasal dari Indonesia membeli barang dari Amerika Serikat senilai $1 juta. Pembayarannya dilakukan di 3 bulan mendatang. Pada saat ini, kurs rupiah terhadap dolar adalah 10.000 rupiah. Namun, kurs rupiah terhadap dolar 3 bulan mendatang adalah 12.000. Maka importir harus menyediakan rupiah lebih banyak. Sebaliknya, jika kurs rupiah terhadap dolar menguat pada 3 bulan mendatang, maka importir tersebut akan memperoleh keuntungan. Jadi, jika nilai rupiah melemah, maka importir akan mengalami kerugian. Semakin besar pelemahannya, maka semakin besar kerugiannya. Akan tetapi, apabila nilai rupiah menguat, maka importir tersebut akan memperoleh keuntungan karena menyediakan rupiah dalam jumlah yang lebih sedikit. Jika dilihat dari sisi eksportir, apabila rupiah melemah, maka eksportir akan memperoleh keuntungan karena memperoleh banyak rupiah. Sebaliknya, apabila rupiah menguat, eksportir tersebut akan mengalami kerugian karena memperoleh rupiah dalam jumlah yang lebih sedikit. Selanjutnya yang kedua ada exposure akuntansi. Nah, exposure akuntansi terjadi karena laporan keuangan dengan mata uang tertentu, kemudian dikonversikan ke laporan keuangan dengan mata uang lain. Jadi hal ini rentan terhadap perubahan kurs. Contohnya, sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat memiliki anak perusahaan di Indonesia dan memiliki neraca sebagai berikut. Total asetnya itu dalam rupiah yaitu 10 juta. Total pasifanya juga sama 10 juta. Nah, di awal tahun kan kurs rupiah terhadap dolar yaitu misalnya di sini 5.000. 1 dolar sama dengan 5.000. Nah, otomatis total asetnya jadi 10 juta dibagi 5.000. Berarti kalau misalnya dalam dolar, total asetnya itu ada 2.000 dolar. Sedangkan total pasifanya sama 2.000 dolar. Pada akhir tahun, kurs rupiahnya melemah. Jadi 1 dolar itu ada 10.000 rupiah. Otomatis total asetnya turun dong, dari kan 10.000 dibagi 10 juta dibagi 10.000, yaitu total asetnya 1.000 dolar dan total pasifanya sama 1.000 dolar. Nah, antara kolom kurs awal dan akhir tahun itu beda selisih 5.000. Dari tabel tersebut, kita tahu bahwa perusahaan mengalami penurunan nilai aktiva dan pasifa dari 2.000 pada awal tahun, 2.000 dolar menjadi 1.000 dolar. Kerugian ini
bukan disebabkan oleh perubahan ekonomis perusahaan, melainkan perubahan kurs. Eksposur operasi. Eksposur operasi adalah operasi perusahaan yang rentan terhadap perubahan kurs. Contohnya ada produsen mobil Jepang yaitu Toyota yang menjual mobilnya ke Amerika Serikat. Jika yen menguat terhadap dolar, maka harga mobil Toyota di Amerika akan menjadi semakin mahal, menyebabkan daya saing mobil Toyota di Amerika Serikat turun. Contohnya ini kita melihat di tabel. Misalnya harga Toyota dalam yen itu adalah 1000 yen. Apabila kurs yen terhadap dolar itu 100 yen per dolar itu, maka harga Toyota itu adalah 10 dolar. Apabila kurs yen terhadap dolar mengalami penguatan, contohnya di sini 1 dolar sama dengan 50 yen, maka harga Toyota akan naik di Amerika Serikat menjadi dari yang 10 dolar menjadi 20 dolar. Apabila harga mobil Toyota mahal, penjualannya akan menurun. Hal ini akan membuat kas masuk berkurang. Namun di sisi lain, Toyota harus membayar input tenaga kerja Jepang. Jika pemasukan terganggu, maka operasi pun juga akan terganggu. Hal demikian menjadikan eksposur operasi rentan terhadap perubahan kurs. Yang terakhir ada eksposur ekonomi. Nah, eksposur ekonomi ini merupakan gabungan dari eksposur transaksi dan eksposur operasi. Contohnya adalah misalnya penjualan Honda mengalami penurunan. Hal ini akan mengakibatkan turunnya aliran kas Honda. Menurunnya aliran kas Honda menyebabkan harga saham Honda akan turun. Dengan demikian, berarti harga saham Honda rentan terhadap perubahan kurs. Kemudian saya akan melanjutkan materi yang berjudul Value at Risk untuk pengukuran resiko. Value at Risk adalah salah satu instrumen pengukuran resiko. Value at Risk dapat diartikan sebagai estimasi potensi kerugian maksimal pada periode tertentu dengan tingkat keyakinan atau confidence level tertentu dan dalam kondisi pasar yang normal. Value at Risk dapat dihitung dengan menggunakan 3 metode yang berbeda, yaitu Analytic Variance and Covariance Approach, Monte Carlo Simulation Approach, dan Historical Simulation Approach. Kemudian masuk ke pembahasan. Model Value at Risk mempresentasikan estimasi jumlah maksimum kerugian yang dapat ditanggung portofolio dari risiko pasar dalam suatu periode waktu tertentu dan dengan suatu confidence level tertentu. Pada umumnya, Value at Risk dihitung untuk jangka waktu 24 jam. Sebagai contoh, bila dikatakan bahwa Value at Risk suatu portofolio adalah $5.000 dengan confidence level sebesar 95%, ini berarti bahwa ada 95% kemungkinan portofolio akan mengalami kerugian dengan nilai di bawah $5.000 dalam waktu 24 jam ke depan. Dapat pula dikatakan bahwa ada 5% kemungkinan portofolio tersebut akan mengalami kerugian minimal $5.000 dalam waktu 24 jam ke depan. Contoh lain, jika kita memiliki value at risk harian sebesar $100 miliar pada confidence level 99%, hal ini berarti bahwa hanya terdapat satu kemungkinan dari 100 di mana kerugian harian akan melebihi $100 miliar. Atau dengan kata lain, kerugian harian akan melebihi $100 miliar hanya akan terjadi pada satu hari dari 100 trading day atau 2-3 hari dalam satu tahun. Lebih singkat lagi, dapat dikatakan dengan kita memiliki keyakinan sebesar 99% kerugian tidak akan melebihi 100 miliar dalam beberapa hari ke depan. Yang pertama ada metode parametrik atau Analytic Variance Covariance. Metode parametrik atau disebut dengan metode variansi kovariansi atau metode korelasi atau metode analitik. Metode ini mengasumsikan pengembalian faktor risiko terdistribusi secara normal. Korelasi antara faktor-faktor risiko atau sensitivitas atau harga terhadap perubahan faktor risiko konstan, dan delta masing-masing portofolio konstituen adalah konstan. Menggunakan metode korelasi, volatilitas masing-masing faktor risiko diekstrak dari sejarah periode pengamatan. Data historis hasil investasi yang diperlukan, di mana potensi efek dari setiap komponen portofolio pada nilai portofolio secara keseluruhan, kemudian bekerja keluar dari komponen delta atau sehubungan dengan faktor risiko tertentu.
Tabel di atas menunjukkan bahwa return yang diharapkan untuk saham A adalah 12% dan B 10,5%, standar deviasi untuk A 15% dan standar deviasi untuk B 18%, nilai investasi untuk A 20 miliar dan B 12 miliar, 95% value at risk A 2,55 miliar dan B 2,3 miliar, korelasi antara A dengan B sahamnya adalah 0,55. Diketahui bahwa nilai portofolionya adalah 32 miliar dengan tingkat keuntungan yang diharapkan untuk portofolio adalah rata-rata tertimbang dari return aset individualnya. Return portofolio dapat dihitung dengan XA dikali E dikali RA ditambah XB dikali E dikali RB. Untuk XA, yang XA itu nilai investasi A-nya 20 miliar per 32 yaitu nilai portofolionya dikali 12% return yang diharapkan pada saham A ditambah XB-nya 12 miliar yang B per 32 yaitu nilai portofolionya dikali 10,5% return yang diharapkan untuk saham B sama dengan 11,44%. Deviasi standar portofolio dapat dihitung dengan menggunakan rumus SP sama dengan XA kuadrat dikali SA kuadrat ditambah XB kuadrat dikali SB kuadrat ditambah 2 XA dikali XB dikali TAB dikali SA dikali SB pangkat setengah atau akar 2. Dengan SP-nya adalah deviasi standar portofolio, SASB devaluasi standar A dan B, dan TAB adalah korelasi antar return aset A dan aset B. Yang kedua ada metode simulasi Monte Carlo. Metode simulasi Monte Carlo lebih fleksibel dibandingkan dengan dua metode sebelumnya, yaitu yang historical dan analytical. Seperti simulasi historical, simulasi Monte Carlo memungkinkan manajer risiko untuk menggunakan distribusi historis yang sebenarnya untuk faktor risiko daripada harus mengasumsikan normal. Sejumlah besar simulasi acak dijalankan ke depan dalam waktu menggunakan volatilitas dan estimasi korelasi dipilih oleh manajer risiko. Setiap simulasi akan berbeda, tapi total simulasi akan terakumulasi dengan parameter statistik yang dipilih, yaitu distribusi historis dan volatilitas dan estimasi korelasi. Metode ini lebih realistis dibanding dengan dua model sebelumnya karena lebih mungkin untuk memperkirakan value at risk lebih akurat dan implementasinya tidak memerlukan komputer yang canggih dan terdapat trade-off dalam waktu yang menjadi lebih lama. Kemudian metode non-parametrik atau simulasi historical. Metode non-parametrik atau yang disebut juga metode historical adalah metode yang paling sederhana dan menghindari beberapa kesulitan yang tersembunyi dari metode korelasi. Secara khusus, tiga asumsi utama di balik korelasi atau terdistribusi normal, korelasi konstan, delta konstan tidak diperlukan dalam kasus ini. Untuk simulasi historis model, menghitung potensi kerugian menggunakan kembali experience yang sebenarnya dalam faktor-faktor risiko dan menangkap kembali distribusi non-normal faktor risiko. Ini berarti kejadian yang jarang terjadi dan crash dapat dimasukkan dalam hasil. Faktor risiko yang digunakan untuk menilai kembali portofolio adalah actual past movements. Begitu juga dengan korelasi dalam perhitungan adalah actual past correlations. Metode ini menangkap sifat dinamis dari korelasi serta sebagai skenario ketika hubungan korelasi yang biasa tidak berjalan dengan baik. Metode ini mengasumsikan bahwa return dari aset pada masa yang akan datang akan memiliki distribusi yang sama seperti mereka memiliki masa lalu atau historical market data. Return dapat dihitung dengan cara P dikali T tambah 1 dikurang PT per PT kali 100%. Dengan PT adalah return pada hari T dan PT tambah 1 adalah return pada hari T plus 1. Kemudian, value at risk portfolio dapat dihitung dengan value at risk X2 ditambah value at risk Y2 ditambah 2 dikali PXY dikali value at risk X dikali value at risk Y dikali setengah dengan value at risk X sama dengan value at risk saham X dan value at risk Y adalah value at risk saham Y dan PXY adalah korelasi return saham X dengan saham Y. Keunggulan value at risk.
Value at risk mengukur risiko secara konsisten dan terintegrasi dari instrumen dan aset yang dimiliki. Value at risk memperhitungkan korelasi dari berbagai faktor risiko. Value at risk mengukur risiko secara menyeluruh, satu angka yang dihubungkan terhadap maksimum kerugian yang mungkin terjadi dengan tingkat kejadian tertentu, dan angka ini dengan mudah diterjemahkan dalam perhitungan kebutuhan modal. Risiko yang dihadapi oleh bisnis dapat dimonitoring dengan menggunakan batasan-batasan yang ditetapkan oleh value at risk. Kelemahan value at risk. Value at risk ditujukan pada kondisi normal market environment sehingga tidak dapat menangkap event risk dari exceptional market circumstances. Value at risk didasarkan pada posisi end of day sehingga tidak dapat menghitung risiko intraday trading. Masa depan tidak selalu dapat diperkirakan berdasarkan kejadian masa lalu. Jadi kesimpulannya, value at risk berusaha menjawab pertanyaan, how bad can things get? Hasil perhitungan value at risk biasanya disajikan dalam bentuk jumlah uang dan bukan dalam persentase. Hal ini membuat value at risk menjadi sangat mudah dipahami. Demikian materi dari kelompok 11. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.